Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Sport Lovers, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia bertekad curi poin penuh di Qingdao dan wajib mewaspadai kebangkitan tuan rumah Tiongkok pada laga keempat Grup C. Kedua kesebelasan diprediksi akan tampil ngotot karena sama-sama belum pernah meraih kemenangan di 3 laga pada putaran ketiga. Pasukan Garuda selalu meraih hasil imbang, sedangkan Tiongkok selalu menelan kekalahan. Duel terakhir kedua timnas ini tersaji saat 2013 dalam kualifikasi Piala Asia 2015, di mana Indonesia menyerah dengan skor tipis 0-1. Sementara Indonesia tengah dalam performa impresif dalam 5 laga terakhir, yaitu kalah 1 kali, 3 imbang, dan 1 menang. Menurut pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, kans pasukan Garuda meraih 3 poin sangat besar. Meski begitu, ia meminta timnas Indonesia tetap harus mewaspadai kecepatan permainan tuan rumah dan faktor cuaca. Tiongkok ini bisa dibilang dari pertandingan yang sudah dijalani sama semua tim di grup yang dihuni Indonesia, Tiongkok ini tim yang paling lemah. Mereka nggak pernah menang, nggak pernah seri, kalah terus dalam 3 pertandingan. Dibandingkan menghadapi Bahrain, menghadapi Australia atau Arab Saudi, meskipun sekarang Indonesia harus bermain di kandang Tiongkok, tapi peluangnya menurut saya paling besar untuk bisa menang, bukan cuma seri. Pasti, siapapun tim yang sudah lolos ke babak kualifikasi ketiga ini, semuanya tim tangguh. Hanya saja memang kebetulan Tiongkok ini yang menjadi tim yang paling lemah karena belum pernah menang, belum pernah seri, hanya uh, terus-terusan kalah. Tapi sekali lagi, boleh ada alasan apapun untuk lengah. Ya. Juru racik Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bertransformasi menjadi 5-4-1. Martin Paes diperkirakan kembali menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Di lini pertahanan, bek tengah akan dipercayakan kepada Mace Ewers, Jay Ijes, dan Rizky Ridho. Rizky Ridho tampil cemerlang saat menjadi pemain pengganti kontra Bahrain lalu. Bek sayap kanan menjadi milik Sandy Walsh dan bek sayap kiri masih dipercayakan kepada Kelvin Verdonk. Kemudian duet Ivar Jenner dan Tom Hay diprediksi masih menjadi andalan coach Shin Tae-yong sebagai kreator lini tengah. Sementara untuk lini serang, Malik Rizaldi kemungkinan kembali dipasang usai tampil apik lawan Bahrain. Malik akan didampingi Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun untuk memborbardir pertahanan Tiongkok. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen membela timnas Garuda ketika melawan Tiongkok karena sedang menjalani pemulihan cedera. Pada hari Senin, bek Johor Darul Takzim ini telah berpamitan kepada rekan setim, para staf pelatih, serta ofisial setelah sesi makan siang. Ia juga berharap cederanya segera sembuh agar bulan depan dapat memperkuat tim Garuda ketika bermain melawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Timnas Indonesia harus melupakan pertandingan melawan Bahrain. Meski secara ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah Tiongkok. Tetapi bola itu bundar, apa saja bisa terjadi dalam 90 menit nanti. Namun secara pencapaian dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Indonesia berada di atas kertas karena belum pernah kalah, sedangkan Tiongkok belum meraih poin satupun. Tiba kita langsung ke hotel dan kita konsolidasi sekaligus menyampaikan kepada seluruh pemain agar melupakan pertandingan Bahrain dan kita harus benar-benar fokus di pertandingan lawan Cina. Karena pertandingan di Cina ini, di Qingdao ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting ya, bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting
dikarenakan kita harus bisa meraih poin penuh. Masih selanjutnya, Federasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunjuk wasit asal Uni Emirat Arab Omar Al-Ali untuk menjadi pengadil dalam laga sengit ini. Omar Al-Ali sempat ditugaskan untuk memimpin pertandingan perdana Grup C putaran ketiga antara Australia kontra Bahrain. Kala itu Australia harus takluk dari Bahrain 0-1. Ya, lagi-lagi pertandingan timnas Indonesia dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Masih terngiang dalam ingatan kontroversi wasit Ahmad Al-Kaf saat Indonesia bertandang ke Bahrain. Sejumlah kontroversi wasit Ahmad Al-Kaf menggagalkan kemenangan Indonesia. PSSI pun melapor ke AFC dan FIFA. Namun saat melawan Tiongkok nanti, Indonesia juga wajib waspada karena wasit asal Uni Emirat Arab Omar Al-Ali akan memimpin pertandingan. Omar Al-Ali sempat ditugaskan untuk memimpin pertandingan perdana Grup C putaran ketiga antara Australia melawan Bahrain. Wasit Omar Al-Ali memberikan kartu merah terhadap salah satu pemain Australia yang mengakibatkan The Socceroos takluk dari Bahrain 0-1. Ya, kita tahu bahwa ini sangat mengecewakan. Kenapa? Karena kita tahu gol terakhir yang buat kita seri itu hasilnya itu sudah lewat dari perpanjangannya yang 6 menit karena di menit 98 itu. Dan kita langsung membuat protes ya karena Pak Ketum udah minta Pak Marji sebagai manajer di sana kemarin langsung buat surat, langsung menulis form keberatan terhadap pertandingan tersebut. Hasilnya bagaimana kita tunggu. Pak Ketum juga, Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa kita harus evaluasi supaya ke depan jangan lengah lagi di akhir-akhir. Dan di sisi lain juga teman-teman kita akan bertanding di di Cina. Ini kita harapkan mereka kembali mentalnya bangkit karena kita butuh poin lebih di Cina nanti. Di tengah euforia perjuangan Garuda untuk menuju Piala Dunia, ada kabar yang membahagiakan sport lovers. Pemain diaspora satu lagi, yakni Kevin Dix, Sabtu 12 Oktober telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain asal klub FC Copenhagen ini dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang dikabarkan lahir di Ambon, Maluku. Namun Kevin Dix masih belum bisa bermain saat timnas menghadapi Tiongkok. Bergabungnya Kevin Dix ini akan menambah amunisi baru timnas Indonesia, khususnya memperkokoh lini pertahanan. Kemarin kalau udah salaman berarti kan udah fix lah, tinggal prosesnya. Ya tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, ya setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan. Tapi window-nya kalau kita lihat itu di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, ya kenapa tidak? Sport lovers, usai jeda akan ada informasi soal ratusan peserta ikuti turnamen menembak Piala Panglima TNI di Cilodong, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backing yang para